Lemes ya? Kayaknya pada puasa nih. Sekarang nggak ada ketoprak, ketopraknya nggak jualan. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Karena taufik ya dimuliakan Allah beserta seluruh keluarganya, kita doakan semoga komit dan konsis terhadap perjuangan Islam, membina anak-anak remaja yang indah, reliable generation, Rijalul Ghad, bahasa Arabnya Rijalul Ghad, pemimpin masa depan, reliable generation atau next generation. Kalau orang tua udah gak dibutuhkan, give me 1,000 people, I'll move Mount Semeru from its place, but give me 10 young people, I'll shake the whole world. Kira-kira gitulah bahasa Sundanya. Berikan pada saya 100 orang tua, saya akan pindahkan Gunung Semeru dari tempatnya. Tapi berikan pada saya 10 orang anak muda, akan saya bikin dunia ini goncang. Bayangkan. Makanya karena dokter nggak mengurus yang tua-tua, yang tua lagi out, apalagi yang sudah pipinya keriput, matanya surut, rambutnya nyusut, kulitnya mengkerut, ditambah lagi dengan kur-kur, bibirnya kendur, matanya lamur, rambut ubannya bertabur, dekatnya makannya sering bubur, sebentar lagi masuk. Maka yang sekarang ini adalah yang paling baik mengurus anak muda, perhatian sama remaja, subhanallah, dan menikahkan orang-orang yang sendirian di antara kalangan remaja yang galau, yang nggak berani sama wanita, padahal dia sedang nunggu tapi nggak berani. Padahal dia sedang nunggu, kenapa nggak ditembak-tembak? Ya, ternyata nggak punya peluru, Ustaz. Itu masalahnya. Pelurunya apa? Bilang aja, sesungguhnya saya ingin menikah. Adakah yang siap? Di depannya ini, gue itu siap banget. Cuman kok ngarah ke dia. Masya Allah. Itu yang ketawanya kenceng itu pengen banget. Itu sudah, ya sudah apa GBT ya, GBT BGGT ngebet banget. Allahu Akbar. Semua itu ternyata salah satu unsurnya adalah kurang fokus. Adik-adik nih kalau fokus cepat dapat jodoh. Ini cowok-cowok nih ganteng-ganteng, keren-keren nih, cuman nggak punya nyali. Itu masalahnya. Tapi orang tua juga harus tahu diri. Maka surah An-Nur ayat 32 itu kan, kalau kamu lihat ada orang yang sendirian, maka disuruh menikahkan. Cari kemarin alhamdulillah sebelum Ramadan tuh dinikahkan 2 orang ya. Cuman saya pas ke luar kota ya, itu nggak bisa hadir yang subuh itu. Siapa mana yang nikah? Saya pengen banget hadir, tapi saya ada tugas di luar kota, insya Allah. Baik, masalah ini sudah ada orang, nggak ada orang, beriman, nggak beriman, masalah sudah ada. Nah sekarang bagaimana cari solusi? Salah satu solusinya tadi istighfar.
Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hamin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Tadi dibaca, maka keren juga ya. Malu nih yang Islamnya lama nggak hafal hadis. Siapa orang yang melazimkan istighfar setiap hari minimal 171 kali, ya, pagi gitu disunahkan sebelum terbit matahari 100 istighfar, maka Allah akan buang kegundah-gulanaan, rasa begal itu hilang. Tahu begal kan? Benar-benar galau. L-nya 3 tuh, benar-benar galau. Jadi orang yang keluar rumah sudah membaca Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah, itu nggak akan galau. Jalan aja mau tengah malam sendirian, Allah jauhkan itu dari bencana, jauhkan dari begal-begal itu, jauh, mereka nggak lihat. Yang kedua, Allah kasih solusi. Nah itu yang belum nikah, yang pengen cari kerjaan, Allah kasih solusi. Dan yang ketiga, dikasih rizki dari jalan-jalan yang gak disangka-sangka. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Asik. Mana suaranya? Asik. Subhanallah. Sini Pak, gabung. Jamaahnya banyak. Yang banyak jin gak kelihatan. Mengapa urusan susah? Mengapa laki-laki gak berani? Mengapa perempuan takut? Mengapa urusan dunia susah? Mengapa? Jawabannya di sini. Jawaban di sini. Hadis qudsi, Allah berfirman, Inna Allah Ta'ala yaqul ya ibna Adam tafarrah li ibadati amla sadraka hinan wa ashudda faqraka wa illa taf'al sadraka suhlika. Ila akhir hadis. Dengerin banget ini, camkan, catat. Please note your hand. Catat di hati kamu. Iya, di hati kamu. Iya kamu. Iya kamu. Kamu. Jangan lihat siapa. Kamu. Iya sini. Aku lihat kamu. Inna Allah Ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah berfirman, tafarrah li ibadati, fokuslah kamu ibadah kepadaku. Fokus, satu kata aja. Amla sadraka ghinan, aku akan buat hatimu kaya. Wa syudda faqraka, aku tutupi hatimu dari kefakiran, termasuk kefakiran ngomong sama wanita, termasuk kefakiran punya rumah, takut nggak punya mobil, takut. Allah akan hapus. Jadi hari ini nih yang datang beruntung. Orang yang fokus itu satu arah, satu tujuan, dan Allah itu esa. Tolong pahamkan, esanya Allah itu artinya bukan satu bilangan. Please, satu itu bukan bilangan, tapi mutlak. Apa saya? Jawab. Satunya Allah bukan bilangan, tapi mutlak. Kalau satunya bilangan bisa dibagi, 1 bagi 2 setengah. Masa Tuhan dibagi 2 jadi setengah? Jadi bagi 3 sepertiga, bagi 4 seperempat. Tapi Allah itu mutlak. Satunya mutlak, artinya dialah Allah yang menciptakan, dialah Allah tempat bergantung segala sesuatu, dialah Allah yang tidak beranak, tidak diperanakkan, dialah Allah tidak pernah serupa dengan makhluk yang diciptakan, dialah Allah yang memberi rizki, memelihara alam semesta, dan Allah yang menyiapkan semua, hanya Allah. Lalu seluruh makhluk hancur binasa, kullu man 'alaiha fan
wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya wajah Allah yang kekal abadi, yang lain fana, hancur, binasa. Fokus. Contoh fokus apa faktor fokus? Ya Allah, saya pengen kuliah cepat selesai. Lalu dia belajar, berusaha bagaimana caranya cepat selesai, 4 tahun selesai. Lalu setelah itu nikah, lalu dia mencari pekerjaan, lalu punya rumah tangga, lalu dia punya rumah. Itu fokus. Tapi kalau ya Allah, ani, ina, anu, ana, ini, ana, ina, yang mana ya Allah? Galau, nggak fokus. Ada ana, ada ani, ada anu, ada ane, ya, ada ani. Lalu ada una, ada uni, ada une, ada banyak ya. Itu cuma 5 huruf aja ditambah dengan huruf N, dibolak-balik begitu banyak. Please, wahai cowok, wahai pemuda, ya, begitu falling love terhadap satu wanita, itu fokus saja. Nanti sebelahnya, ya Allah dia cantik lagi, dia cantik banget lagi, ya Allah yang mana? Sudah mulai membiarkan pandangan, ya. Di awalnya melihat si ini apa Sukiman, siapa namanya? Ya, Sri Sukiman. Agus. Dari jauh, ya Allah, ini kecil, manis banget. Sebelahnya ada lagi, iya lebih cakep lagi. Aduh, mulai galau, mulai resah, mulai bingung. Nah, maka apa yang membuatkan orang pilihan menjadi banyak, jadi bias? Pernah belajar nggak dulu waktu fisika kelas 2 SMP, kelas 3 SMP, kelas 1 SMA? Di dalam air, ya ada air, kemudian air di dalam gelas, kita suruh mencelupkan jari, belok kan? Jadi nggak fokus. Kemudian celupkan benda apapun dia pasti membelok. Itu bias namanya. Jadi sesuatu yang membelok itu bias. Please, mulai sekarang Allah cuma bilang tafarruq li ibadati. Kamu itu aku saja tujuannya. Kuliah cepat selesai, kerja cepat dapat. Saya udah cari jodoh kemana-mana nggak dapat Ustaz. Kurang fokus. Ada 1 bingung, ada 2 lebih bingung, ada 3 udah buyar. Jadi mana ini pilih? Nggak ada, akhirnya nggak dapat. Ya, ini udah sarjana belum semua? Udah. Sampai sekarang belum lagi. Saya yang segini tua ini masih banyak mau. Cuman saya fokus sama istri aku. Boleh hartaku dapat protes gitu, boleh hartaku diperiksa KPK, tapi hartaku yang paling abadi adalah kamu, istriku. Cacuy. Masya Allah. Saya nggak boleh gerak nih sama Kak Angga nih di sebelum guru, karena kan saya biasa jalan-jalan. Terus mikir begini lagi gitu jalan. Gak apa-apa ya, nanti pokoknya yang melihat di YouTube santai aja. Sebenarnya ini orangnya lincah. Lihat kacamatanya bisa lincah. Baik adikku, apa yang membuat tidak fokus? 1, nama besar. Apa saya? Nama besar. Tadi awalnya dokter Taufik kamu apa tadi? Nama besar. Gue dokter kebidanan gitu loh, tiap hari pegang cewek. Jangan diikutin, itu bukan tujuannya. Tujuannya menyelamatkan kandungan. Adapun pegang-pegang yang lain itu nggak apa-apa. Kalau ahlinya, nah ini nggak boleh dikebukin orang. Jadi nggak enak. Tapi fokusnya cuma 1, burata. Boleh aku pegang cewek-cewek hamil, tapi tetap aku pegang kamu. Kelihatannya pendek, padahal enggak. Fokus, Insya Allah.
pasiennya kalau dokter Taufik hari Selasa penuh sampai berjubel, tahu ada dari apa dia, mungkin sentuhannya enak kali. Iya, Kak Angga aja milih dia. Ya mah kanda dokter Taufik aja karena ya. Kalau tiap Selasa gitu pas jadwal saya masuk, ya Allah penuh banget, parkir mengambil uang GC aja nggak bisa, udah penuh kalau penuh. Tapi hari yang lain ada terkandungan juga, cepi, lalu akhirnya cepoy, lalu dia cingit, sepi, udah enggak. Sebelah saya depan saya ada dokter Oki juga kandungan, kalau pas jadwal udah penuh. Ternyata dokter Cina ini ganteng orangnya. Ternyata jadi dokter ganteng itu penting. Jadi ustadz ganteng apalagi penting banget. Karena orang bisa fokus. Kalau ustadznya jelek, saya itu kan gabung sama dokter ustadz banyak dai-dai itu. Begitu saja pada begini ini sama sekali-kali bilang gitu, yang dipegang bebek. Tapi begitu saya tampil, semuanya matanya fokus. Ada apa dengan aku? Begini aja dong, ye. Begini tangan, ye. Tangan gini, jela cincinnya, ye. Allah Akbar. Yang bikin tidak fokus bias itu nama besar, merasa keturunan hebat, merasa punya pangkat jabatan tinggi. Hati-hati. Yang kedua, ilmu itu juga bisa bikin karena bisa bikin sombong, pamer, seterusnya. Yang ketiga, pangkat jabatan. Yang kelima, atau cantik. Itu bisa memalingkan, itu bisa membuat hati ini tercuri, sehingga fokusnya ke yang lain. Gue ini. Makanya orang-orang terkenal itu bahaya. Jangan jadi orang yang terkenal, bahaya. Karena pengen dihargai, merasa sudah hebat, merasa ini dihargai, bahaya banget. Apalagi waktu luang itu bikin masih muda, tak aja ibadah kalau udah tua. Mati pantas gak muda? Jawab, mati pantas gak waktu muda? Pantas. Segini pantas gak meninggal? Silakan. Pantas gak masih segini Yesus meninggal? Pantas. Kenapa? Aku milik Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi pantas aja meninggal. Bahkan yang di dalam kandungan aja pantas. Pantas juga 105 tahun, 115 tahun pantas. Karena usia ini milik Allah, kesempatan milik Allah. Maka ya Allah ya Rabbi, please, yang diberi oleh Allah hidup hari ini jangan tunda untuk esok. Jangan punya kesempatan hari ini, jangan tunda untuk tunda esok. Sekarang ini hidup, itulah milikmu. Dan waktu milik kita hanya sekarang. Ulangi, waktu milik kita hanya sekarang, bukan besok. Ma madafata wal mu'amal ghaib walakas sa'ata allati anta fiha. Ma madafata, apa-apa yang telah lalu itu lenyap menjadi memori sejarah, menjadi bagian dari catatan, dan nggak bisa diulang lagi, nggak bisa terulang lagi. Yang persis sama nggak bisa. Kalaupun terulang udah beda, usianya udah beda, waktunya udah beda, pasti beda, nggak akan sama. Yang kedua, wal mu'ammal ghaib, sementara angan-angan hari esok gaib, gelap, nggak ada yang tahu. Ada yang tahu nanti yang terjadi setelah zuhur apa? Nggak ada yang tahu. Ada yang tahu nggak Hercules itu akan jatuh jam 12 sekian menit? Kalau tahu terbang apa nggak dia? Kagak. Dan nggak ada yang mau mati.
Nggak ada yang tahu tuh Hercules jatuh di situ. Kalau bisa ya jatuhnya itu enak ya di air, terus menepi ke pantai, berhenti kayak ikan paus. Kalau turun penumpangnya enak banget ya. Tapi nggak bisa begitu. Walau baik, sementara angan-angan harapan itu gaib, gelap, nggak ada yang tahu. Tapi ingat di belakangnya, walakas sa'atan lati anta fiha, dan saat yang terindah buat kamu, walaka dan bagi kamu, as-sa'ah, waktu, kesempatan, allati anta fiha, kamu berada dalam rahmat Allah. Sini Pak, gabung Pak. Nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa gabung sini Mbak. Ini pengajian remaja Pak, ini yang beruntung ya. Terus yang hadir banyak muat nih Pak ya, penuh sampai belakang-belakang tuh, sampai keluar-luar artinya. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya, milik Anda kapan? Sekarang, hanya sekarang. Nanti belum tentu milikmu, belum tentu milik kita. Ingat, harta kita cuma 3. Mana yang milik kamu sekarang? Nih, harta cuma 3. 1, yang kau makan. Yang kau makan, 1 akan menjadi kotoran, 2 menjadi energi, vitamin, segala macam. Yang ketiga bahaya, menjadi penyakit. Ternyata penyakit itu dari makanan, mengkonsumsi yang tidak benar, tidak baik, dan gaya hidup yang lifestyle yang tidak jelas, itu bikin penyakit di masa-masa tua. Saya punya saudara baru 45 tahun, itu sudah penyakit dan macam-macam. Ya Allah, udah sekarang udah cuci darah tiap 3 hari. Ya Allah kasih kemurahan, kemudian untung di cover dengan perusahaan itu dari asuransi. Sekali cuci darah sekian juta. Awalnya itu nggak percaya, pada bengkak seluruh tubuhnya, jadi udah kena gula. Terus juga, aduh ya Allah, ini kata dokter nih, ini tinggal nunggu doang. Tapi Allah kasih kemurahan, kemuliaan, bukan mukjizat. Banyak orang selalu mukjizat. Ini mukjizat. Mukjizat itu hanya diberikan pada Nabi dan Rasul. Sudah terakhir Rasulullah Muhammad SAW, nggak ada lagi mukjizat. Mukjizat itu adalah kejadian yang luar biasa, di luar nalar manusia, yang diberikan hanya pada Nabi dan hanya terdesak, waktu-waktu terdesak. Nabi Musa saat dikejar, setelah itu nggak berlaku lagi. Tongkatnya setelah itu gimana? Nggak berlaku lagi. Di belak itu saya nggak bisa. Hanya saat itu saja. Rasulullah ketika berkumpul banyak orang haus semuanya, ya akhirnya ditinggalkan ibunya, ya dia haus, jempol ibu. Saat itu saja. Nabi Nuh pesawat di lautan apa namanya? Kapal. Saat itu enggak ada lagi. Setelah itu Nuh lalu bikin kapal lagi, enggak. Hanya sekali terjadi setiap nabi, sekali saja. Satu kejadian, satu kali, setelah itu kejadian yang lain. Rasul paling banyak, dan mukjizat yang terindah adalah Al-Quran. Harta yang dimakan itulah milik kamu sekarang. Jadi apa namanya, ya, vitamin, ya jadi darah, ya jadi penyakit, jadi kolesterol. Sampah-sampahnya dibuang ke belakang lebih banyak daripada dimakan. Makan sepiring yang dibuang kecil sedikit kan, nah itu sebagian jadi kolesterol, ya jadi lemak. Lo lihat perutnya gedut-gedut, oh nggak ada ya, subhanallah. Untung saya biasa-biasa aja. Ada yang Ustaz yang gedut-gedut. Lihatin kak, lihatin kak. Jadi buat ceramah gini, saudara-saudara, perutnya gendut. Alhamdulillah. Jadi kalau perut lebih panjang daripada dada, bahaya. Lebih depan mana? Nah, dadanya di sini, ini mesti ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini mah alhamdulillah khusus semuanya.
kursus semuanya, alhamdulillah. Sini apalagi kursus. Ini mah asli ya, bukan orang makan ya. Padahal emaknya gemuk gitu. Sabar ya, sabar itu awet kecil ya. Harta yang pertama yang dimakan, yang dikonsumsi akan jadi penyakit, akan jadi daging, akan jadi itu terus menjadi kotoran. Harta yang kedua yang dibelanjakan jadi barang-barang akan jadi harta warisan. Dan sekaligus jadi malapetaka. Lihat, mobil mati di dalam mobilnya. Ada nggak orang mati dalam mobil? Dijadikan batu akik, mati di atas batu akik. Nggak pernah dengar berita ada satu keluarga mati dalam mobil, di dalamnya batuk semua. Lihat, di dalam mobil dia nyalakan apa namanya itu? Obat nyamuk. Tidur semua, bapak, anak, istri dalam mobil. Itu jual batu orang Sumatera, jual batunya ke Jakarta di daerah Tanjung Priok, mati dalam mobil. Ternyata hartanya mengundang kematiannya, dan banyak orang meninggal dengan truknya, dengan mobilnya, dengan pesawatnya, pribadinya. Lihat, ternyata harta yang mengundang kematian baginya. Dan setelah itu jadi harta warisan. Benar? Nih kalau saya udah punya begini, ini udah jadi harta warisan. Begitu saya nggak ada, anak saya buta nih, ini yang bagusan. Kalau cuma krok-kroknya itu keras apa? Nah itu mah gak ada mau itu mah. Apalagi yang apa? Itu kurang laku. Ini baru 16 megapiksel, depannya 12, selfie-nya keren. Essex, harganya 12 juta. Sombong katanya. Terserah hatimu saja. Nah itu gak laku tuh yang gini, gak laku. Hilang gak ada ngambil tuh. Harta yang sudah dibelanjakan jadi harta waris, jadi menyebabkan semua kejadian, dan bahkan maaf, harta-harta itulah yang menyebabkan hatinya sombong. Tadi bilang sombong dan membinasakan. Jadi itu harta membuat binasa, tapi juga jadi harta waris. Beli rumah, kira-kira dijawab, rumah yang dibuat itu lebih panjang mana yang membuat? Rumah yang dibangun, gedung yang dibangun, rumah sakit yang dibangun, masjid yang dibangun, duluan mana hancurnya? Yang bangun apa yang dibangun? Rumah yang satu mati itu di G3 114 itu sudah almarhum. Nih yang bangun ini nih, orang-orang Pondok Indah dulu yang kaya-kaya udah satu-satu dapat lepas, hilang. Ada Pak Subukat Muhammad almarhum, Firlahu semua mengampuni. Ada Pak Ismail Sofyan, Firlahu. Sekolah lagi Pak Bagja, Firlahu. Satu-satu hilang. Tapi masih nongkrong ini besar. Alhamdulillah. Jadi harta yang dibelanjakan, yang dibuat, yang dibangun itu akan jadi harta waris, juga menjadi penyebab kematiannya yang akan menghancurkannya. Tapi juga dia menyebabkan kebaikan karena jadi jariahnya. Kayak ini jadi jariah, rumah sakit jadi jariah. Nih Dr. Taufik ini meninggal, si itu siapa? Michael Iksan sama Michael satu lagi siapa? Bukan yang gede, Mukhlis kalau mas depannya apa? Robert Mukhlis. Orang-orang Padang itu saya punya jamaah namanya apa? Lincoln Koto. Jamaah umrah orang Padang semua namanya macam-macam gitu, nama barat semua ya. Ada I love you, apa namanya Cani Agung. Ya, terus saya I love you, maksudnya I love you kali ya. I love you. Namanya aneh-aneh.
Saya punya teman juga John Barrero, belakangnya Koto gitu kan. Namanya orang Padang itu cakep-cakep ya, kayak orang Barat, bener ternyata orang Sumatera Barat ya. Makanya putranya di depannya dikasih Michael, dikasih di Facebooknya ini siapa, Michael Muklis. Yang Iksan yang Michael ya, kalau yang Muklis apa? Yang Steven tuh kan. Untung aja nggak 7 Up gitu kan. Iya pasti ada sejarahnya ya. Saya punya saudara juga gitu, apa namanya, saat lahir itu ada peluncuran Apollo, namanya Apollo siapa. Nah yang jelek, nih kalau nama-nama ini masih bagus, ada sejarahnya bagus. Ini sejarahnya apa? Ibunya sama bapaknya berantem waktu melahirkan di bulan Syawal, namanya ribut Syawal. Aduh. Pernah nggak pemain bola namanya, pernah dengar nggak namanya ribut Syawal? Ribut Wahidi kan? Tuh. Itu masalah itu juga mungkin dia mungkin waktu itu pemainnya ribut Wahidi. Pernah pemain Semarang ya kalau nggak salah ya, namanya ribut. Saya lanjutkan. Yang ketiga, harta adalah harta yang abadi, yaitu yang dijariahkan, yang disedekahkan, itu kelak akan menjadi. Inilah aku hartamu yang dulu kau sumbangkan. Inilah amal-amal solehmu dulu aku menjelang menjadi bidadari, menjadi kebaikan yang menemani mulai alam kubur sampai hari kiamat, sampai di surga. Allahu Akbar. Harta yang ketiga, harta untuk Allah. Maka mulai sekarang yuk fokus aja. Kembali sekarang. Kenapa adik-adik kok kuliahnya nggak kelar, skripsi susah nggak kelar-kelar, jodoh jauh, rezeki susah, gini-gini aja, pengen beli mobil susah banget, harga naik terus, begitu waktunya iya naik lagi, begitu beli ya naik lagi, belum fokus. Satu surah fokus adalah surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu memurnikan akidah. Memurnikan itu artinya satu saja. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, dialah Allah yang esa. Allahumma samad, dialah Allah tempat bergantung semua segala sesuatu. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid, Allah tidak beranak, walam yulad, tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini saja sudah mengajarkan bagaimana kita konsentrasi pada satu titik, yaitu Allah itu esa. Kalau Allah banyak bingung, nah, nanti Tuhan rapat menentukan hujan apa enggak besok. Ya pasti ya Tuhannya berantem dulu Tuhannya. Lihat tuh Tuhannya orang India dalam film India, saking pengen mengatakan Tuhan Maha Kuasa, tangannya banyak banget. Ya kan? Kalau nonton apa namanya itu musikan itu, Insya Allah. Film India. Kemarin Dr. Taufik ngirim saya cewek India. Fokus memurnikan satu harapan, satu tujuan, lalu dia sadar. Apa saya? Sadar. Apa saya? Sadar. Hurufnya A2, sadar. S-nya spiritual touch. Apa saya? Apa artinya? Apa artinya? Tuhan itu ya. Apa artinya? Jangan kumur-kumur. Adik, apa artinya? Sentuhan spiritual. Sudah belum? Kesini ini karena apa coba? Kesini karena apa? Kalau karena Allah ringan, enteng. Maafin saya tadi ya. Jadi istri sama anak-anak pengen belanja, jadi saya antar dulu truk ke ITC. Bumil sendiri nggak mau. Udahlah, hari ini saya ada di rumah pagi-pagi. Saya
Balik lagi setengah jam juga ya. Spiritual touch. Kalau semua urusan sentuhan spiritual masuk dalam diri kita, niatnya karena Allah, mengerjakan karena Allah, untuk Allah, maka semua indah. Kenapa puasa berat? Karena nggak ada spiritual. Yang penting gua puasa, itu bahaya. Kenapa sholat biasa aja? Yang penting gua sholat, itu nggak ada nikmatnya. Padahal Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi. Lihat, perhatikan sini. Itu artinya adalah fokus. Nih, man shoma, siapa orang yang berpuasa Ramadan, di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dia iman kepada Allah, dia mengharap pahala Allah. Satu aja tujuannya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah akan hapus dosa-dosanya. Tapi ada syarat dua tadi. Syarat pertama apa? Iman. Saya puasa karena Allah, karena iman. Saya puasa mengharap wajah Allah, mengharap pahala Allah, iman. Maka puasa itu enak. Dan kalau orang tahu puasa itu dahsyat, dia nggak mau akhir Ramadan. Ya Allah, cepat sekali, sekarang sudah tanggal 18. Ya Allah, kemarin belum baik, sekarang masih biasa-biasa aja. Lalu kapan bisa bagus? Mulai hari ini perbaiki. Ada nilai spiritual yang masuk. Jangan coba pindahin makan waktu malam. Siang 3 kali, ini Ramadan 3 kali juga. Sebelum berangkat, sebelum berangkat ke masjid makan, pulang masjid makan, nanti sebelum subuh makan, 3 kali makan. Sama aja. Waktu buka, nih kolang kaling, apalagi bubur yang ada biji salaknya, kemudian gorengan, apalagi es buah, apalagi mas lontong. Allah, itu dimakan semua. Nanti bismillah masih makan lagi. Allahu Akbar. Saya hampir tiap sore ini ceramah ke tempat-tempat orang. Tadi sore di Bani Umar, nanti sore ini di Green Cove. Itu kumpulan orang Padang. Ustaz, tenang ya. Nanti sore insya Allah kami akan makan masakan Padang. Masakan Padang itu selera tinggi, makanya hati-hati. Dan sebelumnya itu sudah ada serabi, ya, apa namanya yang dikasih cairan dari serabi ya. Itu kalau 2 biji udah kenyang banget itu. Ditambah tehnya segelas, es cendol segelas, es buah segelas, udah kayak apa gitu. Sholat jadi nggak fokus. Kenapa? Mikir perutnya gede, penuh. Sebentar lagi makan malam lagi, makan nasinya beneran. Allahu Akbar. Jangan dimanja, jangan dimanja. Malamnya bangun, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Malam-malamnya dia bangun, dia khusyuk, dia khudu', dia sholat malam, dia tarawih, dia witir, dia tahajud, dia baca Al-Quran. Hanya iman dan mengharap pahala ridha Allah, Allah hapus dosa-dosanya. Ditambah satu hadis lagi, man qama lailatul qadri iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa orang yang malam Lailatul Qadar, dia dapat Lailatul Qadar, lalu dia bangun, lalu dia isi dengan i'tikaf, baca Al-Quran, dia sujud, dia rukuk, dia baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu minan nar Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Maka dosa hapus. Itu fokus dengan Allah. Kenapa kok susah hidup? Gaji segitu-gitu aja, duit segitu-gitu aja. Kalau saya boleh cerita, alhamdulillah hidup saya memang hidup biasa-biasa. Enggak mau kaya-kaya, enggak mau terkenal-terkenal. Takut enggak amanah. Semua televisi hampir itu sudah undang saya, ya, Antv sudah, TVRI sudah, Jak TV sudah, kemudian CTV Banten sudah, kemudian TV One sudah.
MNC Sudan. Itu TV itu kalau undang kadang-kadang mendadak. Saya udah punya jadwal, saya tolak. Begitu tolak, udah selanjutnya nggak dipakai lagi. Tapi ada orang yang loyal sama TV. Begitu Nabi datang dia dikorbankan yang sudah punya jadwal. Saya nggak mau. Siapa yang duluan itulah yang dapat. Mau honor berapa nggak penting, nggak dikasih. Alhamdulillah dikasih ya, dikasih ya, tambahin. Kebalik ya. Mau dikasih alhamdulillah, nggak dikasih gimana caranya dia dapat ini. Itu ngarep banget. Insya Allah enggak. Uji seorang ustaz, nggak dikasih udah lagi, kalau datang bener. Suatu saat dikasih senang, nggak dikasih juga senang, dia datang. Tapi kalau ada ustaz dikasih, nggak dikasih pertama diundang lagi nggak datang, nah itu. Atau ditanya ustaz berapa, dia jawab kalau bisa ya segini ya dia. Nah itu bahaya. Kalau saya ada yang nanya ustaz berapa nih, saya tanya emang masih berapa? Alhamdulillah ada budget 5,5 juta. Wow, cukup. Nah banyak. Hah? Segitu banyak? Kalau yang undang Pertamina sedikit mas, yang undang perusahaan batu bara sedikit, kayak nanti Jumat nih di perusahaan kawan lama itu udah ngomong Ustaz saya kasihkan. Alhamdulillah ya Allah. Itu bisa buat di beras tahun. Saya diundang di Binjai Medan di Malaysia, dikasih yang besar, ya Allah senang saya. Nah, suatu saat diundang ke di daerah Medan juga itu, Ustaz ini mohon maaf, ini anak yatim, kami mau ingin undang banget Ustaz, nggak ada apa-apa, cuma ada pesawat doang. Boleh, saya datang pengajian, bener-bener gak dikasih, alhamdulillah saya datang itu. Kalau karib gimana? Datang terus kan? Alhamdulillah, walaupun dikasih terus ya. Dikasih ucapan terima kasih. Alhamdulillah datang terus, dan semua yang saya sudah jadwal oke, saya berangkat dan saya komitmen. Jadi nggak usah takut kalau undang, dan nggak usah nanya, siapin aja. Insyaallah. Sehari ini ada 4 pengajian, insya Allah. Ini kedua, nanti yang ketiganya di Kilkof, keempat di Masjid Al-Mujid Caturukman. Setiap hari 45 pengajian. Kemarin di 5 kemarin, subuh jam 9, kemudian asar, pada asar, isya, terus pada isya itu ada nuzul Quran jam 9 saya tampil. Insya Allah pulang jam 11. Subuh berangkat lagi di Al-Bayyinah, tadi saya kompak. Subhanallah. Adik-adikku yang baik, ternyata intinya adalah pada apa namanya? Kalau minta juga fokus, kalau berdoa juga fokus. Jangan banyak, ya Allah saya tuh pengen punya mobil, pengen banget ya Allah, tapi harta nggak cukup, tapi kan kau maha kaya, kasih dong. Kalau nggak kasih ya nggak apa-apa lah. Itu ngomongnya aja nggak jelas dan juga kurang fokus. Kalau ngomong ya Allah pengen banget, saya udah punya istri, punya anak, kalau subuh itu dingin banget ya Allah, kalau bawa motor ke subuh itu dingin kemana-mana, saya ingin ya Allah dari istri turun, dibukain pintunya, dituntun ke masjid, itu enak banget, bahagia rasanya. Kapan ya Allah? Segera. Ala inna nasrallahi qarib. Allah. Al-Baqarah 214. Jangankan kita, Rasulullah teriak-teriak. Lihat Al-Baqarah, Mbak Sukiman. Di Facebooknya Sukiman namanya. 214. Ayatnya panjang, tadi saya potong aja. Rasulullah bertanya, itu ceritanya panjang.
Rasul bertanya gini, mata Rasulullah ya Allah, kapan pertolonganmu datang, kapan? Tuh Rasulullah begitu, sudah lama nggak turun ayat. Ya orang-orang kafir Quraisy sudah pada menghinanya, Tuhan kamu ninggalin kamu, mana? Sudah lama kan, nggak turun, nggak dihibur kan? Terus habis perang macam itu, merasa kesepian Rasul sama sahabat. Bener nggak? Bener? Udah ketemu belum nyari? Ada nggak aplikasi Al-Qurannya? Ada. Ada itu mas, Al-Quran ada di situ. Ada tuh, ya. Subhanallah. Ada nggak yang begini kata-kata ini? Kapan? Bila mana pertolongan Allah datang? Ada yang begini? Ada. Terus jawabnya apa? Allah bilang, ala inna nasrul qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Jadi nggak usah khawatir. Rasulullah ajak nih kayak gitu. Yang pengen sesuatu yang belum tercapai, yang antara angka duit dengan yang dibeli belum nyampe, nggak usah takut. Ini motivasi banget. Saya hari Jumat mau bayar kuliah, nggak ada duit. Ya Allah, saya harus kuliah nih. Kalau nggak bayar hari ini, saya dicoret menjadi anak IAIN semester 1. Kan kalau di sana ada batasnya Pak, 2 hari bayarnya itu. Semester sekian. Semester 1 hari Jumat dan hari Kamis hari Jumat. Terakhir Jumat. Tahu nggak? Saya itu mengandalkan keyakinan dan mengikuti ayat Al-Quran. Udah pernah saya cerita, tapi nggak apa-apa, ini banyak yang baru. Wasta'inu bis sabri was shalah. Ini Al-Baqarah 45. Kemudian 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Ini saya praktekkan ya di 2 ayat ini, Al-Baqarah 45 dan Al-Baqarah 153. Saya praktekin. Saya ambil air wudhu di Masjid Fatullah IAIN, dulu IAIN namanya. Saya sholat terus, sholat mutlak, hajat. Ya Allah, kalau IAIN ini baik buat hamba, bayarin. Bahasa kasar begitu. Kalau tidak baik buat hamba, ya Allah, terserah apa yang terbaik. Jadi bukan gini, ya Allah, ya kalau masuk ya Allah, enggak begitu. Ya Allah, kalau ini baik buat hamba, tolong bayarin ya Allah. Kalau tidak baik buat hamba, ya Allah, terserah Engkau yang mana yang terbaik. Temu 45 dan 153, yang satu cari 45, yang satu cari 153. Temu yang mana kamu? 153, baca yang keras. Mau pakai mic boleh nih, tolong Mbak, Kak Angga. Kak Wahyu, Kak Bayu. Kasih dia, biar baca. Boleh, terjemahannya kak ya bagus, masih muda kan, umur baru 25 tahun kan, nambahnya banyak. Iya udah bunyi, udah aku onin, buat kamu udah aku on kan. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Masya Allah. Minta tolong pada siapa? Pada Allah dengan sabar dan sholat. Kerjain terus. Ada ibu-ibu umur sekitar 40 tahun datang, cukup. Dek, tahu nggak calon mahasiswa atau mahasiswa yang tidak bisa bayar hari ini semesterannya berapa? Saya dia datang dengan uang 140 pas yang saya butuhkan. 115 itu untuk satu semester pertama plus uang kesehatan 10.000, 105 mas 10, dan sisanya itu adalah uang profesa, jaket almater dan yang lain. Waktu itu masih segitu. 140.000 itu dulu sama dengan 5 juta sekarang. Anak saya masuk tuh 5 juta diumpan. Kosnya 10 juta, gedean kosnya. Hariannya, bulanannya 2 juta. Gede banget kalau mikir, ya Allah yang buat bayar apaan? Duit. Dari mana? Allah Maha Kaya. Maka fokus. Ya Ghani, Ya Mughni, Aghnini. Ya
Ya Allah yang maha kaya, yang membuat kaya, buat saya kaya, mampu bayar kuliah anak, bayar pesantren anak-anak. Ya Allah aghnini, bikin saya kaya. Alhamdulillah, setiap mau beli mobil, kebeli mobilnya. Anak masuk kuliah bisa bayar, anak pesantren bayar, semuanya kebayar dengan baik. Dan tabungan ada terus, nggak pernah sepi. Alhamdulillah. Cadangannya aja tuh 200 juta. Itu bisa buat beli mobil baru 2 kali. Ini tahadduts binikmah, bersyukur atas nikmat. Kalau Pak kasih sabar, tersalah. Gue kan cerita masih motivasi. Tadi kanda dokter juga masih motivasi. Dulu saya bisa baca, sekarang saya bisa baca. Lalu begitu motong kambing, tasyakuran, sombong banget. Orang namanya senang ya apa aja juga dibeli, dikasih. Saya punya anak begitu wisuda tahfidz Al-Quran 2 juz 230, ya saking senangnya. Mau minta apa nak? Mau smartphone apa nak? Mega, ayo kita beli ke Samsung. Beli berapa itu? 3,5 juta. Kita beli. Nah ini duit banyak. Kasih penghargaan. Sebenarnya sekarang jadi kacau gitu loh. Ya ada kuota habis. Iya. Begitu pulang pesantren, nanti bawain Samsungnya. Iya, begitu dia bisa bawa sehari itu boleh megang kan? Begitu dengan orang tua. Tantangannya begitu. Tidak pernah putus rezeki. Yakinlah dia pemuda yang takut menikah. Jangan takut. Allah Maha Kaya. Fokus. Yang nggak ada cinta di hatinya bilang, ya wadud urdudni. Ya Allah, Engkau yang maha mencintai, hadirkan cintamu padaku, buka hatiku yang lebar, dan datangkan cinta itu kepada wanita yang Engkau pilihkan. Ya Allah, mana yang nyangkut di antara ini? Ya Allah, tunjukkan pada saya. Al-Amin Sukanto. Pak Sri, amin. S spiritual touch 1, masih ada 4 lagi loh. Udah setengah 12, nggak terasa ya? Kenapa nggak terasa? Karena asik. Ya ulangi, karena asik. Semua kalau disampaikan dengan enak itu nggak bikin ngantuk, nggak bikin lama. Yang bikin ngantuk lama tuh yang bikin bete itu. Ngomongnya nggak enak, ya kok ke depan doang, banyak nggak dilihatin, terus nadanya gitu-gitu aja. Saudara-saudara sekalian, hidup ini kan indah kalau kita punya cinta. Coba kita punya cinta, nggak enak. Hidup ini indah dengan CIN. Kan sama-sama juga ngomong gitu, bedanya apa sih? Bedanya ada ekspresi, boy. Coba ngomong gini, serbu, lari nggak ke orang tentara? Terus serbu, berangkat gak dia? Ragu-ragu, ini tembak apa enggak nih? Itu cuma satu kata, cuma beda nada. Bawa pulang nih, mama kenalkan ini calon istri saya. Mama bilang calon istri, berarti ragu-ragu tuh. Calon istri ada, subhanallah, senang kamu udah bisa nyari sendiri ya Allah. Jadi mama gak usah nyariin. Jangan kayak iklan, manis, baik hati wanita. Itu kan mama. Kadang ada yang juga pengen lucu tapi gak lucu, garing ada. Jadi bikin lucu tuh jangan disengaja, gak jadi lucu. Jadi ini tuh jadi sendiri. Kayak Agim itu jadi sendiri gak pernah dikarang. Nanti mau gini bukan, itu tiba-tiba ya Allah ilham, teng muncul. Ya, hai, enak banget. Kamu fokus kan kalau begini, kamu ngeliatin saya kan? Nggak ada ngobrol. Kenapa ada orang banyak ngobrol terus malah arisan sendiri? Karena nggak enak ngomongannya.
nggak belajar ilmu komunikasi, belajar retorika. Semua ucapan harus kedengar, setiap suku kata, huruf bahkan huruf kedengaran. Sadar itu A kelihatan, S-nya kelihatan, D-nya kelihatan, R kedengar kelihatan. Imam kalau enak tuh semua enak. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa jawabnya enak? Karena kita fokus dan bacaannya enak, lalu ngikutin nadanya. Kalau nada enak begitu tuh. Enak apa kata itu? Siapa yang bilang? Kayak di mana? Ya benar, tidak sering dengar katanya. Itu cuma contoh doang. Suasana enak kalau siapa membawa enak. Sentuhan spiritual masukkan semua urusan. Yang kedua, awareness. Apa artinya? Kesadaran, kepedulian. Orang yang sadar adalah satu, minallah ilallah, minallah indallah ilallah, lillah ilallah. Ini ulangi, minallah, aku dari Allah, indallah, semua rahmat datang dari Allah, lillah, karena Allah saya bekerja berbuat. Kembali yang pertama S, dan yang terakhirnya adalah ilallah, akan kembali kepada Allah. Jadi cuma satu, nggak ada tempat yang lain. Awareness. Lalu yang ketiga, dedication. Apa itu? Dedication. Artinya apa sih? Dedikasi itu apa artinya? Kalau seorang mahasiswa kayaknya dong. What the meaning is dedication? Dedication is, nah itu pengertiannya bukan dedikasi. Dedikasi apa? Dedikasi. Apa itu cinta? Suka. Itu bukan pengertian. Cinta itu adalah luapan rasa yang diarahkan pada sesuatu dengan penuh kasih sayang, melindungi, menyayangi, bukan memiliki. Kalau luapan emosi, luapan rasa, lalu tujuan ingin memiliki, menguasai, itu bukan cinta, itu emosi, itu namanya nafsu. Nih, aku cinta lo, tapi lo tunjukin mana bukti cinta lo, kasih ke gue. Itu bukan cinta, itu nafsu. Kalau cinta itu melindungi, mengayomi, melayani, itu mah polisi. Cinta itu hanya ingin mempersembahkan yang terbaik. Dedikasi itulah cinta. Ya Allah, mau semudah dia bangun malam, dia sholat malam, dia rukuk, dia sujud, tidak pernah melewatkan malam kecuali sholat malam. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus sholihin. Hendaknya kau bangun malam, sholat malam, karena itu adalah adat kebiasaan orang-orang soleh qablakum, sebelum kamu. Syarat soleh bangun malam. Orang bangun malam, sholat malam, itu Allah akan perbaiki hidupnya, Allah akan bantu, Allah akan perbaiki hidupnya seluruhnya. Sudah janji Allah. Semua ayat-ayat yang berkaitan dengan sholat malam itu di ujung-ujungnya adalah Allah akan mengangkat derajat atau memperbaiki kehidupannya. Luar biasa. Dedication, persembahan yang terbaik karena Allah. Melalui Rasulnya bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Maha baik dan hanya menerima persembahan yang terbaik, enggak mau yang biasa-biasa. Sholat harus bilang terpenting, bukan yang penting sholat. Puasa itu terpenting, bukan yang penting puasa. Tarawih itu terpenting, bukan yang penting tarawih. Tadarus itu terpenting,
bukan yang penting tadarus. Nikah itu penting, bukan yang penting nikah. Yang penting nikah itu salah-salah. Yang penting nikah, ya udah, yang penting nikah. Sholat, yang penting sholat, jangan yang penting sholat. Harus sholat itu penting. Puasa itu penting. Bayangin satu hari puasa, man soma yauman fi sabilillah. Siapa orang yang puasa sehari di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya sejauh 70 musim dari neraka. Alhamdulillah. Maka puasa itu penting, menggugurkan dosa. Malamnya bangun menggugurkan dosa. Nah, itu benar penting, menggugurkan dosa dan juga memberikan pahala sebanyak 83 tahun ibadah sempurna. Kita belum tentu bisa ibadah 83 tahun, tapi dengan Lailatul Qadar kita dapat. Maka 10 malam terakhir penting, duduk tinggal di masjid, tapi syarat jangan bawa kasur, jangan bawa bantal, jangan bawa apa namanya itu, yang dikeluarin apa namanya? Guling, jangan bawa kelambu. Nah, itu mah beda tidur. Ada fenomena soalnya di BSD ini. Yo, terus belakang kasih serut, membatas, terus kasur dijejer. Ini mah bangsal nginep, keles. Ada kasurnya, ada bantal, ada guling. Orang mau pindah ke masjid untuk ibadah itu susah, bukan enak-enak. Duduk itu sakit di pinggang, sakit di bokong, sini pegel, mata ngantuk, ini enggak enak. Itu yang Allah hargai. Ya tapi kalau blek di atas kasur, ada bantal, lalu ada guling, dipasang kipas bawa sendiri, ya. Kemudian ada kelambu, bebas anti nyamuk. Ya itu mah pindah tidur, keles. Nanti lihat ya di suatu masjid, di BSD ada itu kelambu lipat. Keren. Nah, jam 3 katanya itikaf. Yang nengok istrinya pulang, katanya itikaf, tidur di sini. Ya kan kalau di rumah nggak bisa itikaf, mama. Itikaf. Iya, maksudnya itikaf menjauhi mama. Karena mamanya galak. Jadi ke masjid alasannya apa? Menghindari istrinya. Ya Allah. Ada yang begitu? Ada. Yang mana? Oh. Dedication. Kemudian yang keempatnya adalah 2A. Sadar. A yang pertama achievable, yaitu A C H I E V ya, V kemudian achievable, terukur, tercapai. Jadi Allah nggak mungkin memberikan beban pada hambanya, ibadah hambanya itu nggak mungkin nggak kuat, tahajud kuat, dan nggak mungkin orang tahajud bikin ngantuk, enggak, bikin sehat dan apal Al-Quran itu yang paling bagus. Kemarin saya talk show itu di Aulia di Bintaro. Satu nih hafal Al-Quran, yang satu 30 juz, yang sebelahnya saya itu juz 30. Beda kan? Ini 30 juz, ini juz 30. Beda apa enggak? Ini 30 juz hafal, ini juz 30. Beda sedikit ya. Yang lain ini dari surah Al-Fatihah sampai Anas. Kalau ini surah Al-Fatihah dan Anas. Cuma beda sampai sama dan doang. Kenapa senang banget? Subhanallah, bahagianya. Saya bahagia kalau bisa adik bisa senang. Alhamdulillah. Di rumah saya stres. Oh iya banget. Banyak inspirasi. Achievable, mesti kuat. Kalau diberikan bala, bencana, musibah, mesti hambanya sanggup. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Gak mungkin gak sanggup, pasti sanggup. Walaupun sakit stroke, yang stroke ya. Jadi tinggal mata doang. Malah udah gak bisa ngapa-ngapain, sanggup. Siapa yang sanggup? Orang yang di sekitarnya.
Kalau udah nggak sanggup macam-macam, ya disolatin aja. Maka yuk persembahkan yang terbaik, dan Allah pasti sudah mengukur kesanggupan hambanya. Lalu yang terakhir adalah R, responsibility. Apa artinya? Tanggung jawab. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Allah, tidak ada satu lafal dan ucapan, satu ucapan pun, satu niat pun, satu gerakan, satu sikap pun, kecuali catat oleh Raqib dan Atid. Semuanya tercatat, nggak ada yang lewat. Sekecil apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun niat dalam hati, Allah tahu dan akan bertanggung jawab. Ngaji biar dapat jodoh, niatnya itu ngaji biar ketemu apa namanya si Bayu, itu di catatannya ketemu Bayu lah, udah ngaji siang-siang ya. Kalau biasanya apa? Nama ngaji sore. Ngaji sore, sekarang ngaji siang tadi ya. Niatnya saja sudah satu catatan, sampai sini 10 kali lipat, Ramadan berlipat-lipat. Dan jaminan Allah dan Rasulnya, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqal jannah. Siapa orang yang ringan langkah kakinya menuju ke tempat ilmu, yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Allah bikin mudah jalan ke surga. Dapat 50 berapa? 50, 12 pas kan? Oh masih lama, masih ada dialog, tenang. Ya ada, sudah siapin hadiah soalnya. Hadiahnya yang coba terima kasih. Saya ulang lagi yang terakhir tadi, ya Allah. Allah akan bikin mudah orang yang senang ke pengajian itu, ke surga ini bikin mudah oleh Allah. Alhamdulillah, asik. Mantap kan nih? Kesimpulannya, satu arah, satu tujuan, satu niat. Allah ansih, Allah only, just for Allah. Mung sampean taktil Gusti Allah tujuannya ingsun. Biarkan dia bahagia. Saya rumah stres, kosan belum dibayar, TV nggak ada, Al-Quran minjem, di sini semua. Ketemu ustadznya ganteng, udah sempurna semua. Biarkan dia bahagia. Allah Akbar. Intinya satu, keluknya adalah hidup ini untuk Allah. Kita akan kembali kepada Allah, berasal dari Allah, maka udah satu saja tujuannya. Jangan yang lain-lain. Kalau yang lain-lain kepikiran, mencuri hati, lalu membuat bias. Kalau sudah bias, maka tujuan utamanya akan sampai belok dulu, karena kurang kuatnya nilai tujuannya itu keikhlasan. Untuk itu semua arahkan pada Allah. Ternyata orang yang fokus Allah, Allah saja, fokus Allah, semua urusan beres. Tadi itu sudah Allah bilang, ya, yabna Adam tafarraq li ibadati amla sadraka ginan wa ashudda faqraka. Ya hai hambaku, fokuslah kamu ibadah padaku. Titik ibadah aja, ibadah saja, semuanya ibadah, semua ibadah. Nikah ibadah, kerja ibadah, ngajar ibadah, ngaji, semuanya ibadah. Maka Allah udah buka, kita bikin kaya, lalu Allah bikin tutupi kefakiran. Jadi Allah udah bikin kaya, semua urusan beres. Insya Allah urusan beres, sama-sama urusan beres. Soal jodoh, rezeki, rumah, mobil, semua urusan kalau fokus beres. Silakan kalau ada yang nanya, dialog, silakan. Itu mic-nya kasih dong. Siapa tadi MC-nya? Subhanallah. Ada yang mau nanya, fokus kan semuanya
Cie. Gimana kan? Ya. Coba. Besok enggak dia saya masuk video. Nggak usah, serius. Enggak apa-apa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang istighfar Ustaz. Ya. Jadi apa istighfar itu hanya sekedar ucapan atau istighfar itu perlu diimplementasikan ke dalam sikap? Terima kasih. Alhamdulillah, pertanyaan yang sangat luar biasa, super sekali kalau kata Marco. Istighfar itu artinya kan mohon ampun. Orang yang istighfar yang mengguncang diiringi dengan penyesalan. Ya Allah, saya menyesal. Orang yang menyesal itu tobat. Maka istighfar pertama harus diiringi penyesalan. Yang kedua, meninggalkan perbuatan itu. Dan yang ketiganya, berazam untuk berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Istighfar Allah firmankan dalam sebuah hadis qudsi, siapa, maaf saya teks kita ingat tengah-tengah. Alhamdulillah. At-taibu minadz dzanbi kaman la dzanbala. Law amiltumul khataya hatta mala'is sama thumma adintum fataballahu alaikum. Berdatangnya nggak apa-apa, masih dapat ekornya daripada nggak dapat. Siapa orang yang bertobat, mohon ampun kepada Allah, at-taib minadz dzanbi, dari segala macam dosa, kaman la dzanbala, seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Law amiltumul khataya hatta mala'is sama, kalaupun orang itu berbuat dosa sebanyak banyak sampai nyundul langit, sampai nyampe langit, tembus langit, thumma nadintum, kemudian menyesal, fataballahu alaikum, maka Allah akan menerima taubat kamu, istighfar kamu. Alhamdulillah. Asik. Di situ ada azam, tidak mau kembali, berjanji tidak mau kembali, beramal soleh, kemudian menyesali. Jangan hilang tiganya. Jangan cuma ya istighfar aja, karena macam-macam istighfar. Yang istighfar marah. Astagfirullah, mama bilang apa? Astagfirullah, itu marah. Astagfirullah, kenapa belum malam? Marah. Astagfirullahaladzim. Ada istighfar senyum. Astagfirullahaladzim. Penyesalan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, lupa. Itu bukan penyesalan. Allah need your expression. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ada ibu-ibu yang, ya Allah ya Rabbi, dosa saya apa? Sampai anak saya ketabrak mobil ini, dosa saya apa? Dosanya itu dia nggak merasa dosa. Ya Allah, dosa saya apa? Itu yang bikin dosa, merasa nggak punya dosa. Salah saya apa ya Allah? Sampai anak saya lulus SMA, salahnya yaitu dia nggak merasa punya salah, padahal banyak salahnya. Sholat jarang, ya sedekah jarang, pelitnya minta ampun, itu salahnya tapi nggak disadari. Salah saya apa? Yang orang tidak sadar dia punya salah. Ada orang yang satu menyesal, ya Allah ini salah hamba, ini salah hamba. Seorang calon suami ini mendapat istri, ya Allah salah saya apa dapat istri kayak begini jeleknya, ya Allah.
harusnya alhamdulillah ya Allah untuk masih ada yang mau gitu. Jadi alhamdulillah masih ada yang mau ya. Udah jauh belum? Subhanallah, super ya, subhanallah. Silakan. Ada yang mau nanya lagi? Moderatornya aja tanya. Ya, saya mau nanya. Iya, saya tahu. Tentang cintanya. Jadi tentang gimana ya Ustaz? Cinta. Bukan. Misalnya emang semua aktivitas kita kan harus selalu dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Iya. Entah itu kerja, entah itu kajian, entah itu segala macam deh. Spiritual touch, iya. Tapi kan nggak semudah itu Ustaz. Kadang kita kayak gini, kita ke kuliah nih, kita berangkat kuliah bukan karena Allah, bukan karena absen. Kita ke kantor bukan karena Allah juga, karena gaji. Kita ke kajian bukan karena Allah, karena emang tuntutan kalau saya nggak datang nggak enak nih dan segala macam. Itu gimana? Apakah memang nanti aktivitas kita udah diniatkan untuk duniawi itu turunkan gimana? Terus kalau misalnya biar stay fokus harus gimana Ustaz? Man hajara ilallah, siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya wa Rasuluhu, dia akan dapat Allah dan Rasulnya. Iman hajara ilal mal wa nisa, siapa orang hijrah karena perempuan, karena harta, dia akan dapat hartanya, dia akan dapat perempuan. Udah dijawab. Makanya saya fokus. Kenapa kok susah? Enggak fokus. Enggak, Allah tujuannya itu yang membuat bias. Karena nggak enak, karena ingin nikah, karena ingin dapat jodoh, karena dapat nilai, dapat gaji. Please, Allah sudah atur urusan rezeki, urusan jodoh, urusan harta, apa semua udah atur. Maka udah kembalikan pada Allah saja. Rubah niatnya sekarang. Mulai sekarang, please do it. Please start now. Allah my orientation starting now, yeah, with Allah only, ma'a Allah only, bersama Allah only, karena Allah only. Udah itu. Gimana caranya? Ya mulai, ya Allah aku jalan, bismillah, tawakkaltu ala Allah, karena Allah aku kuliah. Lulus itu urusan nanti, yang penting terbaik, dedication. Maka tadi 5 huruf tadi pakai SADAR. Tadi belum sadar kalau kuliah karena ingin dapat nilai, karena dapat absen. Sekali-kali boleh begitu, tapi bolehnya adalah yang lumrah. Masa gini, ya benar juga kalau nggak datang 75% kan nggak bisa ikut ujian. Saya seorang lecturer tahu, ya begitu anak, Pak saya nggak boleh ujian, lihat absennya. Iya Pak, 4 kali, 5 kali, ya udah nggak bisa ikut ujian, bukan aturan saya itu mah. Itu absensi dan nulis TBA, tidak boleh ujian karena absen. Itu di absennya udah nulis begitu, printernya, print outnya. Ya, sudah karena Allah saja. Ngaji karena Allah, hidup karena Allah, semua karena Allah, enak, beres urusan. Kalau belum karena Allah, nggak beres. Ini cius beb. Ini apa gitu? Ini apa gitu? Ini cinta kepadamu. Ada lagi? Cukup sih dari saya. Ada yang lagi? Sudah cukup ya? Cukup persiapan itu kali yang datang. Ya, sebenarnya kita atas waktunya dan kesempatannya hadir di sini walaupun dengan jamaah yang membludak sampai keluar dan masuk. Jadi intinya mungkin kalau misalnya kata bos Apple, stay cool, stay hungry. Kalau kita stay fokus dengan Allah ya. Jangan lupa itu. Kita akhiri kajian siang hari ini dengan baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lalu